Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan masih tema tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khususnya pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi. Ini bagian penting ya di antara terma atau tema-tema tentang ya akidah Islam. Karena kita tahu para sahabat Nabi ini yang membawa Islam ya di seluruh dunia. Hingga sampai kita ke Indonesia pun kalau bukan jasa para sahabat dan murid-muridnya ya tidak akan sampai ke Indonesia. Dan termasuk juga bukan hanya di Indonesia, tentunya di negeri yang lain. Oleh karena itu sangat penting kita mengetahui bagaimana posisi para sahabat Nabi, khususnya dalam timbangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan dan memuji para sahabat Nabi di banyak tempat. Tentu di kesempatan kali ini tidak semua kita angkat. Ya, kita bahas paling tidak ada 2 ayat yang menceritakan keistimewaan para sahabat Nabi. Yang pertama surat At-Taubah ayat 100, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal, yang pertama, minal muhajirin wal ansor, dari golongan muhajirin dan ansor. Ya, orang-orang yang pertama dan awal masuk Islam yaitu para sahabat dari golongan muhajirin dan ansor. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapapun yang mengikuti jalan hidup mereka. Bi ihsan, dengan cara yang baik. Maka radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridhoi mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di situ, Allah meridhoi mereka. Allah meridhoi para sahabat. Allah meridhoi orang-orang yang mengikuti para sahabat. Ya, lantaran mereka juga ridho terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahum jannat, dan bagi mereka Allah sediakan surga, taman-taman surga, tajri tahtahal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal abadi di dalamnya, dzalikal fawzul azim, dan itu merupakan kemenangan yang besar. Dari ayat ini jamaah sekalian, Imam An-Nawawi mengatakan menyebut radhiyallahu an atau taradhi itu tidak khusus untuk para sahabat saja. Siapapun boleh didoakan dengan radhiyallahu an, dengan syarat orang tersebut mengikuti jalan para sahabat. Sebagaimana ayat ini, ya Allah meridhoi mereka. Siapa? Yaitu orang-orang muhajirin, ansor, dan siapapun yang mengikuti mereka. Siapapun. Baik si pengikutnya ini ada di zaman tabi'in, setelahnya hingga sampai zaman kita. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Ali Imran ayat 110, ini familiar ya ayatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk segenap manusia. Siapa kalian di situ? Ibnu Abbas mengatakan mereka adalah humul ladzina hajaru ma'a Rasulillah min Makkah ilal Madinah. Yang dimaksud umat terbaik dalam ayat itu adalah para sahabat, yaitu orang-orang yang ikut hijrah bersama Rasul dari Mekah ke Madinah. Sementara Umar bin Khattab menerangkan ayat tersebut menceritakan untuk umumnya para sahabat, bukan hanya muhajirin. Sementara Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan ayat tersebut, jika konteksnya adalah komparasi internal umat Islam, perbandingan di antara internal umat Islam, maka umat terbaik di antara kita, umat Islam, adalah para sahabat. Adapun jika maksud ayat tersebut
ya kita maknai, kita bandingkan dengan umat-umat di luar Islam, maka khairu ummah adalah umat Islam seluruhnya dibanding umat yang lainnya. Karena nggak mungkin ya umat yang ahlul kiblat, umat yang ahlul Quran, umat yang muwahhid disamakan dengan selain itu semua. Maka yang terbaik bukan hanya para sahabat, jika dibandingkan dengan umat yang lain, itu seluruh umat Islam adalah yang terbaik. Namun jika perbandingannya internal umat Islam, maka generasi sahabat itulah generasi yang terbaik. Oleh karenanya, jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, pernah salah satu ya tabi'ut tabi'in, yaitu Abdullah bin Mubarak, dia marah ketika ada orang bertanya, lebih utama mana antara Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan? Ya. Karena dianggap Umar bin Abdul Aziz ini luar biasa, tabi'in yang luar biasa. Ya, seorang Khalifatul Rasyid Khamisah yang kelima, dianggap ya Khulafaur Rasyidin yang kelima. Karena saking hebatnya dia. Seorang mujtahid dan mujaddid abad pertama Islam, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu orang itu membandingkan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi, yang bisa jadi di mata orang itu sahabat Nabi ini Muawiyah radhiyallahu an mungkin bermasalah ya karena pernah konflik dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, ternyata jawaban dari Abdullah bin Mubarak adalah debu yang menempel di hidung Muawiyah bin Abi Sufyan lebih utama dibanding Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena bagaimana mungkin sahabat Nabi yang duduk bareng bersama Nabi, yang jihad bersama Nabi, yang belajar kepada Nabi, dibandingkan dengan orang yang hanya sekedar melihat Nabi juga belum pernah. Ya jangankan hingga sampai jihad, belajar kepada Nabi, belum. Melihat pun belum pernah. Itu dibandingkan dengan sahabat Nabi. Maka bagaimana mungkin perbandingan itu terjadi? Enggak pantas. Maka jawaban Ibnu Mubarak, debu yang menempel di hidungnya Muawiyah lebih utama dibanding Umar bin Abdul Aziz. Itu debunya, apalagi orangnya. Nah, ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.